Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali di edisi selanjutnya ya, sebagai penutup di pembahasan tentang zakat fitrah ya. Setelah kemarin kita telah menyebutkan tentang siapa saja yang diwajibkan atas mereka membayar zakat fitrah, sekarang kita akan menjelaskan ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan apa aja yang harus apa yang diwajibkan untuk kita bayar ya. Bentuk harta apa atau ya apa aja yang harus dibayar untuk zakat fitrah. Ini di sini berdasarkan hadis Nabi SAW dari Abi Sa'id Al-Khudri yang dikeluarkan oleh hadis muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Nabi berkata, "Sa'an min tamrin wa sa'an min sya'irin wa sa'an min zabibin." Ini mati Allah Subhanahu wa taala. Dari sini para ulama sepakat ya bahwa zakat fitrah itu dikeluarkan ya pada lima hal ya, yaitu al-hinto. Apa itu al-hinto? Al-hinto itu gandum ya, gandum yang sudah jadi ya, biji gandum yang sudah tua dan sudah matang. Kemudian asyair. Apa itu asyair? Asyair itu sejenis gandum ya, sejenis gandum ya, walaupun beda. Kemudian az-zabib. Apa itu az-zabib? Az-zabib itu kismis, buah anggur yang sudah dikeringkan. Kemudian setelah al-hinto, asyair, az-zabib, kemudian al-hinto, asyair, az-zabib itu at-tamar ya, kurma ya. Kemudian buah kurma. Kemudian yang kelima adalah al-aqat. Apa itu al-aqat tuh? Al-aqat itu adalah susu yang sudah dikeringkan. Susu yang sudah dikeringkan ya, jadinya seperti adonan seperti roti. Ya, jadi 5 hal inilah ya ulama sepakat bahwa zakat fitrah harus dikeluarkan dari 5 hal ini. Namun, teman-teman rahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata para ulama berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat di apakah bolehnya mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Nah, di sini 3 ulama, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ya, sepakat dan menyetujui bahwa tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah berupa uang. Sementara yang diperbolehkan oleh ulama, siapa yang memperbolehkan mengeluarkan zakat fitrah berupa uang, yaitu Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah lah yang memperbolehkan zakat fitrah dikeluarkan dengan dalam bentuk uang, nilai ya. Inilah yang kemudian para ulama sekarang mengikuti, kebanyakan mengambil daripada fikih madhab Imam Abu Hanifah yang bolehnya membayar zakat fitrah berupa uang. Oke, kemudian para ulama juga berbeda pendapat tentang apakah harus terbatas zakat fitrah terbatas pada 5 hal ini, al-hinto, asyair, az-zabib, al-aqat dan at-tamar. Ternyata ada 2 pendapat. Di sini ada 2 pendapat Imam Ahmad ya. Imam Ahmad mengatakan tidak boleh mengeluarkan zakat selain daripada 5 ini ya. Gandum yang serupa dengan gandum, susu yang sudah dikeringkan berupa adonan roti, kemudian kurma, kemudian kismis, buah kismis anggur yang sudah dikeringkan. Ya, Imam Ahmad tidak boleh selain daripada ini selagi masih ada. Adapun jika tidak ada, boleh ke bahan pokok daerah tersebut. Sementara Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan bolehnya mengeluarkan zakat fitrah semua biji-bijian dan buah-buahan yang menjadi bahan pokok daerah tersebut. Ya, seperti kalau di Indonesia kita bahan pokoknya beras, ya kita keluarkan zakat pakai beras. Boleh juga jagung ya, boleh juga yang lainnya yang menjadi bahan pokok daerah masing-masing gitu ya. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah kapan kita harus membayar zakat fitrah? Apakah di awal bulan Ramadan atau di akhir bulan Ramadan atau di tengah-tengah? Ternyata para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan, mengkiaskan bahwa zakat fitrah itu seperti zakat mal. Jadi
bolehnya kita membayar zakat fitrah ya setelah harta kita itu terkumpul selama selama setahun ya, selama harta kita itu terkumpul selama setahun baru kita bayar zakat fitrah. Walaupun ya walaupun sudah berada di bulan Ramadan, jika belum sampai setahun, belum terkumpul selama setahun, berarti belum bisa membayar. Tapi itu sebagai pembolehan. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan jawazu ya takdimuha zakatul fitr li haulin au haulain. Ya. Itu pendapat pertama. Imam Abu Hanifah bolehnya mengeluarkan zakat fitrah seperti zakat mal di setiap waktu, ya, selama harta sudah terkumpul selama 1 tahun. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bolehnya membayar zakat fitrah di awal bulan Ramadan, ya. Di hari pertama kita puasa boleh langsung membayar zakat fitrah. Itu menurut Imam Syafi'i, mazhab Imam Syafi'i. Sementara mazhab yang ketiga, mazhab Imam Malik. Menurut mazhab Imam Malik tidak boleh membayar zakat fitrah di luar waktunya. Kapan waktunya? Yaitu sesuai dengan hadis Nabi SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, ya. Ya, ada hadis dari Abdullah bin Umar yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yaitu Rasulullah SAW mengatakan antu addu qabla ayakhurujun nasa ila shalah, sebelum ya membayar zakat fitrah sebelum orang-orang keluar untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Itu waktunya. Ya, jadi di luar dari salat Idul Fitri berarti bukan zakat fitrah, dia akan menjadi sedekah biasa, ya. Itu menurut Imam Malik, tidak boleh ya, tidak boleh di luar dari waktu yang sudah disepakati sesuai dengan hadis Nabi SAW tadi. Sementara Imam Ahmad, ini pendapat yang keempat, mazhab Imam Ahmad, bolehnya membayar zakat fitrah 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri, ya. Ya, pendapat yang keempat inilah yang dipakai oleh kebanyakan para ulama atau kebanyakan kaum muslimin saat ini, yaitu bolehnya membayar zakat fitrah 1 hari 2 hari sebelum Idul Fitri, ya. Itu karena ini juga ada hadisnya, ya. Ya, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa dulu di zaman para sahabat itu kunna nadfa'u zakah biyaumin aw yaumain qabla Idul Fitri, ya. Itulah hadirin mati Allah Subhanahu wa taala, ya. Inilah tentang permasalahan di zakat fitrah. Kemudian masalah yang terakhir adalah siapa saja yang berhak menerima zakat, ya. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wa ibnis sabil wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya, ada 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama siapa? Ya. Lil fuqara, orang fakir, ya. Orang fakir miskin beda, ya. Al fakir miskin beda. Kalau lil fuqara wal masakin, kemudian orang-orang miskin, fakir kemudian miskin, kemudian wal mu'allafati qulubuhum, orang yang baru masuk Islam. Orang yang baru masuk Islam di sini adalah orang yang baru Islamnya masih baru. Ya, walaupun udah masuk Islam lama tapi pemahaman Islamnya masih baru, ya. Boleh, ini termasuk dalam kategori ini. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah ofir riqab, hamba sahaya. Sekarang sudah tidak ada hamba sahaya, yang ada pembantu. Ini tidak boleh. Kemudian yang kelima, ofir riqab wal gharimin. Apa itu al gharimin? Orang yang berutang, ya. Kemudian yang keenam adalah wafi sabilillah, orang yang berada di jalan sabilillah. Boleh orang yang berjihad di fisabilillah, penuntut ilmu juga bisa, orang yang suka berwakaf tanah masjid buat bangun masjid dan segala macam yayasan-yayasan, ya, kemanusiaan, itu juga masuk di dalam fisabilillah. Ini disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudian yang ketujuh adalah wabnis sabil, ya. Wabnis sabil ini juga termasuk pada orang yang wabnis sabil seperti penuntut ilmu kalau nggak salah, ya. Kemudian yang ke-8 apa? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Nah, ini 8 golongan inilah yang berhak menerima zakat, ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika belum ada sesuatu yang tidak jelas, boleh bertanya, boleh komentar di bawahnya di kolom komentar, atau boleh bertanya di ustadznya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.